my face. You think you're with the gospel, but they're only trouble. Happy watching. It's my day and your day. It's a party, party. 불꽃 다 올라. 어서 빨리 빨리. 오늘 밤 we rock the world. Just rock the world. Blackpink in your area. Yeah. Blackpink in your area. Yeah. 컴백이 아니었던 난 적 없으니까 고개들이 돌아 진정에 못 걷길라 분홍빛의 얼음 drip 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 freezing on side shut it down what 게임이 아니야 뛴 적이 없으니까 지저분이 목에 먹줄은 내 거니까 땅바닥에 단 pedal we go 205 shut it down 초록빛을 내려 머리 위로 don't trip Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi nih di video saya Learning Journal yang ke-10. Oh iya, sama seperti video sebelum-sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview pertemuan dari mata kuliah film dokumenter yang ke-11. Dan perlu diketahui juga nih sama teman-teman, jadi pada video kali ini nih masih agak nyambung ya sama dua video yang telah saya buat sebelumnya. Kenapa? Karena di dua video sebelumnya itu saya juga membahas tentang proposal. Nah, jadi di pertemuan ke-11 pada mata kuliah film dokumenter ini juga kami membahas tentang proposal nih, masih membahas tentang proposal. Bedanya kalau di video sebelumnya itu membahas tentang bagaimana cara membuat proposal. Nah, kalau di pertemuan ke-11 ini kami sudah mempresentasikan hasil dari proposal yang telah kami buat. Jadi, pada hari Rabu tanggal 23 November kemarin itu kami melaksanakan perkuliahan mata kuliah film dokumenter di kelas dengan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah kami buat. Pada saat kami mempresentasikan hasil dari proposal yang telah kami buat itu, Pak Adi menyaksikan lalu mengkoreksi bagian mana yang sudah benar dan bagian mana yang masih harus diperbaiki. Nah, jadi pertama kelompok 1 dulu nih yang mempresentasikan hasil dari proposal yang telah mereka buat. Nah, di sini juga Pak Adi memberikan waktu kepada masing-masing kelompok selama 20 menit untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang telah mereka buat. Nah, jadi kalau dari konsep kelompok 1 yang telah mereka jelaskan tuh mereka nanti ingin mengulas sejarah dari Surosowan dan Kaibonnya, kemudian nanti akan diperankan kembali oleh anggota kelompok 1 itu. Dan dengar-dengar mereka juga ingin menyewa jasa dari pembuatan film karena biar nanti hasil dari film yang mereka akan buat itu hasilnya akan bagus gitu ya. Jadi di kelompok 1 ini mereka ingin membuat film dokumenter tentang yang genrenya berjenis dokudrama. Lalu mereka tuh ingin mengangkat kisah sejarah di Banten Lama, yaitu sejarah Kaibon dan sejarah Surosowan. Nah, adapun koreksian dari Pak Adi tuh tentang proposalnya mungkin karena kemarin kami hanya mengacu pada satu format dalam pembuatan proposalnya itu. Jadi kata Pak Adi ini masih belum lengkap ya, masih belum jadi proposal untuk film dokumenter ini. Mungkin komentar yang Pak Adi berikan itu bukan hanya untuk kelompok 1, tapi untuk semua kelompok. Kemudian setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil dari proposal yang telah mereka buat, akhirnya kelompok 2 lah yang maju untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang telah mereka buat. Nah, untuk kelompok 2 ini saya termasuk dari anggota kelompok 2-nya ya. Jadi, kalau inti dari hasil presentasi yang telah kelompok 2 laksanakan ini tidak beda jauh nih sama kelompok 1. Jadi kelompok 2 menjelaskan bahwa kami akan memakai genre dokudrama juga nih, karena kami ingin mengisahkan tentang kehidupan anak jalanan. Ya, konsepnya nggak beda jauh sih sama kelompok 1. Jadi pertama kita wawancarai dulu anak-anak jalanannya, kemudian kami memperagakan kehidupan dari anak-anak jalanan tersebut. Jadi nanti dari kelompok 2 ini ada yang acting menjadi pengamen, manusia silver, atau badut gitu. Adapun gaya yang kami terapkan itu adalah gaya reflektif, gaya partisipatoris, dan gaya ekspositori. Kemudian adapun dari komentar yang Pak Adi berikan untuk proposal yang telah kami buat itu,
Ya tidak beda jauh juga komentarnya dengan komentar dari kelompok satu itu. Jadi kelompok kami itu proposalnya masih belum lengkap ya. Masih ada yang harus diperbaiki dan ditambahi. Kemudian next deh ke kelompok 3. Nah, di kelompok 3 ini mereka mempresentasikan hasil dari proposalnya, yang dimana mereka menceritakan konsep dari film dokumenter yang akan mereka buat itu jadi tentang sampah, yang judulnya Sampah Bagaimana Aku di Matamu. Jadi nanti konsep dari kelompok 3 ini mereka akan memberantas sampah-sampah yang ada di Ciruas, karena katanya sih di daerah Ciruas ini banyak sekali orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi mereka nanti akan mengambil gambar tentang sampah yang tergeletak-geletak itu. Nah, mereka ini menggunakan gaya puitis dan reflektif. Dan genre yang diambil oleh kelompok 3 ini adalah gaya cinema fairet, karena mereka langsung mengambil gambarnya, kemudian tidak ada naskah juga di situ. Katanya sih mereka terinspirasi oleh sampah-sampah yang di jalanan, masih berserakan gitu deh di jalannya. Jadi intinya kelompok 3 ini ingin membuat film dokumenter yang dimana isinya agar meningkatkan kesadaran dari manusia untuk tidak membuang sampah sembarangan. Adapun komentar yang diberikan oleh Pak Adi untuk proposal yang telah kelompok 3 buat ini sama seperti komentar yang telah diberikan untuk kelompok 1 dan 2. Kemudian next deh kita ke presentasi kelompok 4. Jadi kalau untuk kelompok 4 ini menurut Pak Adi sih ya, temanya agak unik. Kenapa? Karena kelompok 4 ini ingin mengangkat film tentang traffic light atau lampu merah. Pak Adi juga memberikan komentar nih untuk kelompok 4. Katanya selama beliau menjadi dosen yang berkaitan dengan film ini, jarang ada kelompok yang ingin mengangkat film dokumenter tentang traffic light atau lampu merah ini. Jadi inti dari hasil presentasi yang telah kelompok 4 lakukan ini, mereka menjelaskan konsepnya. Mereka bilang kalau mereka nih ingin mengangkat film dokumenter tentang lampu merah. Kenapa? Karena lampu merah yang ada di Ciruas katanya sih menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Jadi lampu merahnya ini letaknya ada di Pasar Ciruas ya. Mereka bercerita bahwa katanya sih saat lampu merah itu terpasang, lampu merah itu justru bukannya membuat jalanan semakin lancar, tapi malah membuat kemacetan. Tetapi ketika lampu merah itu tidak dinyalakan atau tidak difungsikan, justru itu membuat jalanan menjadi lancar. Akhirnya mereka pun mewawancarai orang-orang di sekitar situ, seperti tukang ojek yang biasa mangkal di situ, maupun pedagang-pedagang yang ada di Pasar Ciruas. Nah, karena lampu merah ini berada di Pasar Ciruas, yang dimana katanya di situ terkenal macetnya. Jadi kelompok 4 ini menanyakan kronologi bagaimana terjadinya saat lampu merah itu ada dan saat lampu merah itu tidak dinyalakan. Nah, kelompok 4 ini juga bekerja sama loh dengan polisi lalu lintas sekitar. Adapun untuk hasil proposal yang telah kelompok 4 buat ini masih sama ya komentarnya seperti komentar yang diberikan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, udah deh, itu inti dari pertemuan ke-11 dari mata kuliah film dokumenter. Nah, cukup sekian deh untuk video learning journal yang akan saya buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan kata-kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠가 shutdown.